Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Besti Gayang Yang. Oke, di episode kali ini aku udah sama ya. Outfit kita udah samaan nih, putih abu-abu. Abu-abu. Ada siapa sih di sini? Boleh dong perkenalan? Oke, aku sendiri Haidar Mirobi, lengkapnya dipanggilnya Haidar dari Prodi MBS. NBS, Mbak Aku Rinda sebelah Tifa, aku dari Prodi KPI. Oke, kita sama ya. Nah, sekarang Besti Gayang kita tuh lagi bersama teman-teman marching band. Tepuk tangan dong. Bajunya keren-keren ya. Ada shimmer-shimmernya. Ada shimmer-shimmerling. Bling 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 bling. Tapi sekarang bling-bling udah ini ya. Udah Udah nggak zaman lagi. udah nggak zaman lagi. Di sini ada Mas Haidar, ada Mbak Rinda. Mas Haidar nih kalau di UKM marching band jadi apa sih? Di pengurusnya, Iya. alhamdulillahnya tahun ini menjabat sebagai ketua umum. Wah, kita kedatangan ketua umumnya loh. Kalau Mbak Rinda, Kalau aku jadi sekretaris 2. sekretaris 2. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya di sini ya. Teman-teman dari marching band itu, maaf ya. Teman-teman dari marching band nih, waktu itu kan udah keren-keren nih. Kita udah samaan ya, samaan banget. Udah ada kompronya juga di belakang nih, Besti Gayang bisa dilihat. Mungkin teman-teman marching band bisa dong bercerita. Misal ya, yang aku lihat itu teman-teman marching band biasanya latihannya di lapangan. Selain di lapangan tuh latihannya di mana aja sih? Kalau latihan utamanya di sekitaran SC gitu kan. Nggak fleksibel kan? Ya, fleksibel banget malahan. Fleksibel banget. Heeh. Kalau Soalnya parkiran kosong dipakai. pasti it's okay. Selama di situ aman bisa dipakai lah. Dipakai lah. Biasanya paling apa ya? Ruang-ruang tertentu yang biasanya sering dipakai teman-teman marching band buat latihan tuh di mana aja sih? Utamanya Graha. Di Kalau Graha. ruangan gitu kan. Kalau Saya- di outbound-nya? Outbound-nya mungkin Karena heeh. kita kan apa ya, Mbak? Kalau kita latihan itu kan dipecah dulu. Ada di beberapa section itu masing-masing. Jadi karena dipecah itu kan nggak perlu membutuhkan ruang yang sangat besar untuk kita latihan. Jadi di mana aja bisa. Gitu. Kadang-kadang kalau udah sore itu udah itu kan jalan itu kan kosong lah itu Nah. biasanya buat latihan. Buat latihan. Untungnya nggak ada motor lewat ya. Kalau ada motor lewat nanti misi. Iya. Motornya nggak berani lewat. Oh, ini lewat ya. Mereka berhenti dulu nih. Iya, nggak jadi kayak malu gitu. Balik. Terbalik gitu ya. Ada UKMBB balik. Iya. Oke, kan tadi Mbak Rinda ceritanya latihannya dipecah-pecah nih. Dipecah-pecahnya sesuai jenis alatnya kah? Atau sesuai apa ya istilahnya? Kayak nadanya disama-samain kah atau gimana? Mungkin buat pembagian latihan tuh kita kan ada sectionnya. Dari section sendiri tuh kita ada 4. Yang pertama itu dari section brass, yang trompet, biasanya yang ya alat tiup. Tiup, pianika ada nggak? Nggak ada. Kalau pianika nanti ada sendiri Oh, maksudnya. ada sendiri. Terus yang kedua dari section percussion. Percussion itu sendiri ada 2. Yang pertama itu battery percussion yang isinya drum. Oke. Jadi yang kayak dipukul, alat pukul itu nanti masuknya ke battery percussion. Terus yang ketiga ada beat percussion, itu nanti kan kayak belera. Belera Terus tuh yang kayak gimana nih? Saya Belera tuh nggak yang tahu nih. bell, yang kita nyebutnya bell, yang ting 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 Oh, ting. yang ting ting ting. Nah, itu namanya bell. Glockenspiel nama lainnya itu. Nah, itu jadi percussion sendiri ada 2, terus satunya lagi ada color guard, itu yang bendera. Nah, buat yang apa tadi? Keyboard itu kita kan ada organ keyboard. Itu nanti ada keyboard, ada synthesizer, itu nanti ya berbagai aksesoris juga. Nanti maksudnya di section beat instrumen. Berarti setiap latihan itu memang dibagi beberapa section ya. Cuman nanti ketika latihan gabungannya nih, kira-kira itu cara nyantunya gimana? Kan kadang ada yang salah dikit, itu ulang lagi dari awal, ya nggak sih? It's okay. It's okay, dijalani ya. Pasti. Selesai. Jadi
kalau misalkan kita kan targetnya misal minggu ini targetnya ini. Di lagu itu kan ada kita jadi ke frase. Ada 4 frase, biasanya 4 frase jadi A, B, C, D. Jadi yang intro, terus bridge, ref atau ya apa? Kok kompleks bukan Apa nih? kompleks. Anda saya juga bingung. Eh sebelum koda apa? Klimaks, sorry. Klimaks, terus baru koda atau ending gitu. Ini paling umum. Jadi misal minggu ini kita targetnya intro, nah kita udah transfer materi, terus kita gabung musik. Kalau salah ulang lagi, salah ulang lagi. Kalau nggak bener ulang lagi, Besoknya ulang lagi. ulang lagi. Kalau nggak bener-bener bersih mainnya, kita nggak bakal lanjut buat materi. Nah, ngomong-ngomongin tentang marching band nih. Marching band sendiri kan banyak banget ya pasukannya. Itu sekali tampil tuh ada berapa pasukan sih yang ikut? Kalau dari kita biasanya antara 40 ya, 40 sampai 50 gitu lah. 40 orang. 40 orang sampai. Keren banget loh. 40 orang, Besti. Itu belum sama officialnya karena kita kan nggak bisa main sendiri. Jadi harus ada officialnya, itu juga membutuhkan sekitar 10 sampai 20 orang. Iya. Sekitar 10 sampai 20 orang. Iya, Berarti kalau official. semua digabungkan 40 tambah sekitar Sekitar 60-an ya. 60-an lah. Nah, karena ini pasukannya karena ini pasukannya banyak banget ya. Aku mau tanya, kira-kira dari teman-teman UKM Marching Band sendiri, anggotanya tuh ada berapa sih? Oke, Yang buat ikut anggotanya, kita aktif sekarang. Dari playernya sendiri. Ada yang nggak aktif ya? Ayo, siapa yang nggak aktif nih? Ayo, Ya. Hamdan, kamu. Wah, Jangan disebutin. jangan sebut nama dong. Terus kita ada 80 buat yang player aktif. Nah, itu yang player aktif mencakup pengurus. Terus player yang sebelum jadi pengurus, belum jadi pengurus tapi dia jabatannya player main gitu. Nah, buat yang kurang aktif atau enggak aktif itu kita masuknya di Disuruh aktif. B. Enggak, di Purna Bakti kita. Itu kan ya udah ada kesibukan masing-masing lah. Tapi mereka statusnya tetap anggota. Tetap anggota ya. Kalian yang nggak aktif-aktif, ayo aktif. kalian tetap anggota sampai kalian meninggal. Sampai Keren banget ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Aduh, saya agak ngeri nih. Oke, lanjut kata Mbak Rinda, lanjut. Nah, alatnya kan banyak banget. 40 orang ini megangnya apa aja sih alatnya? Dari apaan dulu nih? Mau alat tiup dulu? Boleh. Kalau alat tiup, Alat itu tiup ada dari mana? beberapa alat. Yang pertama itu trompetnya paling kecil, itu biasanya disebut high brass. Atau alat yang paling tinggi suaranya. Terus habis itu lanjutkan lagi ke yang tingkatan lebih besar, itu ada melopon. Itu yang biasa kita sebut dalam middle. Terus habis itu ada low brass. Low brass itu ada bariton, ada tuba kalau di UIN ya. Tapi kalau di unit lain atau di marching band lain itu ada kontrabass sama UFO. Euphonium juga ada. Itu masing-masing punya tuning sendiri. karakter suara gitu lah. Jadi kayak semakin kecil alatnya semakin nyaring suaranya. Jadi semakin Semakin besar kecil semakin alatnya semakin nyeri. Seperti saya semakin kecil orangnya semakin cempreng. saya juga kecil. Oh, kecil. Ya karena dia di sini paling kecil ya. Ya iya. Eh, Saya masuk tersanjung. tersanjung apa tersandung? Terbuli saya. Enggak dong. Di Besti Gayang tidak ada pembulian ya. Oke. Di sini semua menjadi besti. Oke, di marching band sendiri kan tadi udah dijelasin ya terkait alat. Nah, ini kan lagi pada pakai outfit yang bling-bling kayak saya sampai silau. Aduh. Warnanya bagus banget. Wah, langsung pede. Ngaca dulu. Oke. Gak ada kaca. bagus sekali. Kita bisa ngaca di sini lah. Nanti diliatin sama Besti Gayang. Nah, kira-kira dari teman-teman marching band tuh ada berapa kostum sih sampai sekarang? Sudah punya berapa kostum? Baru ini. Baru ini. One and only. Itu mana Nenle? The one and only. Soalnya ini juga baru kita ngadainnya di akhir tahun 2022 kemarin. Berarti bajunya baju baru. Baru alhamdulillah. Oke, udah selesai. Nanti lebaran disambung lagi ya. Oke. Nah,
Berarti kalau kostumnya sendiri tuh desain sendiri atau memang udah ada desainernya sendiri? Apa memang dari teman-teman marching band yang punya basic ngedesain gitu? Kalau desain sendiri, kita dari pengurus itu ada divisi kostum. Nah, itu nanti mereka gimana bentuk dan desainnya, baru distorin ke penjahit. Berarti sampai sekarang memang ada berapa kostum? Enggak, berapa style kostum? Oh, 40. 40 40, khusus 40 player pieces. itu. Iya. Oke, banyak juga ya. Nah, Kan menghabiskan uang banyak kan. banyak dong. Wah, Kira-kira Ya. habis berapa kemarin? buat ya hitungannya buat satu ini sekitar 200 sampai 250 lah. Nah, bisa dihitung kan? Satu ini aja nih Satu buat itu atasan. aja ya. Nah, Itu baru atasan. atasan. Masih ada ini nggak? Pernik-pernik lain ada, gitu? Enggak, Ini aja, kepala-kepala umbul-umbul enggak. nggak ada. Baru emang Kan biasanya kan ada umbul-umbulnya ya. Ada. Nggak ada. Enggak. Berarti ini aja. Nanti kalau ada duit beli umbul-umbul kayaknya. ya oke lah. Nanti beli sayap-sayap juga bisa. Oh, beli sayap-sayap bisa. Nanti kamu kalau mukul-mukul kena sayapnya sakit loh. Nanti jadinya sayap-sayap patah. Aduh. Oke. Tadi dari kostumnya aja satu itu bisa seharga 200. Mungkin base 3 yang bisa dihitung ya, 40 kali 200 berapa monggo. Ya, segitulah Sudah ya. tidak bisa kita bayangkan ya. Tapi kalau kostum sendiri itu memang per orang bayar sendiri kah atau sudah dari teman-teman marching band? Eh, karena Sistem kita kas. sistemnya itu kita ngajuin ke rektorat, buat uangnya bisa cair, baru kita proses. Oke, berarti ini jadi pelajaran juga ya buat base 3 yang gimana sih caranya apa ya? Mengolah uang anggaran. Nah, kayak UKM marching band ini nih langsung dibuatin kostum biar nggak nyewa-nyewa lagi. Iya nggak? Boleh tepuk tangan dulu dong. Selain kostum kan nanti juga bisa perawatan alat, ya kan? Pasti kan membutuhkan biaya juga ya. Jadi kalian jangan julid. Jangan iri. Oke, jangan julid, jangan iri, karena di sini sudah diolah sebaik mungkin ya. Nah, di marching band sendiri nih dalam kepengurusannya tuh ada berapa divisi sih? Oke, kalau nyebut divisi, itu Di kan marching band lebih nyebutnya divisi atau beda? bidang. Bidang. Bidang itu kayak yang besarnya, baru di dalam bidang nanti ada divisi. Dari yang pertama itu PH, pengurus harian, nanti ada sekretaris dan bendahara. Sama, ya ketua, it's okay lah pasti. Oke. Terus bidang itu bidang teknis, non teknis, sama perlengkapan. Nah, oke, kita mulai dari teknis dulu nih. Oke, teknis kita ada divisi diklat, pendidikan dan latihan, sama danlat, komandan latihan. Komandan latihan, diklat dan Danlat. danlat. Iya. Terus Terus di non teknis ada divisi SDM, sumber daya manusia, humasnya, mahasiswa. humas, terus media, sama danus, dana dan usaha. Dana dan usaha. Berarti teman-teman marching band juga masih apa ya? Istilahnya masih ikut danusan juga. Mengais Mengais rezeki. rezeki. Kita masih mengais. Aduh, kita juga sama di sini mengais rezeki, teman-teman. Selain berprestasi juga pinter membuat danusannya. Biasanya danusan tuh kalau ada acara kah, kalau teman-teman mau ikut lomba kah, biasanya Efektifnya waktu latihan. waktu latihan. Setiap latihan pasti kita buka danusan, terutama kalau misalkan kita ada event, Oke. entah itu event kita intern atau ekstern, pasti ada danusan. Nah, kira-kira danusannya jualan apa aja nih? ST, ya, Kalau ST. wisuda, kalau wisuda. Kau kalau wisuda juga teman-teman marching band ikut danusan juga. Tenda-tenda apa? Iya. ST. Oh, ST. Iya. Nggak sambil main gitu. ST Ya. apa? Jualan alat Atau yang di ST sambil muter-muter gitu. Iya, perlu kita coba. Nah, Iya, itu menarik inovasi. pelanggan sepertinya. Cara menyulitkan hidup seseorang. Aduh. Nah, selama ikut UKM marching band nih, kira-kira marching band tuh punya prestasi apa aja sih? Kalau prestasi, Banyak ya kayaknya. karena saya juga pengurus baru dan mungkin cerita-cerita yang terlintas atau dapat infonya tuh dari ketua-ketua yang terdahulu, 2019 sebelum corona hadir
Itu Sebelum kita corona hadir, iya, jangan iya. hadir lagi dia. Sebelum corona hadir kita alhamdulillah dapat juara di lomba The Move. The Move. The Move itu Delta di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Ya, Jawa Timur. Nah, itu itu dapat juara berapa? juara 1 ensemble brass. Wow, keren banget. Itu tingkatannya nasional? Nasional. Nasional. Keren banget loh, juara 1 marching band kita. Atas namakan UIN ya pasti. Iya, pastinya. Keren banget loh. Wow, selain itu apalagi nih Oh, Mas? selain itu buat perlombaan ya. Mungkin kita nyebutnya nggak prestasi kayak pengalaman gitu ya, karena emang Sangat prestasi kan merendah sekali pasti. kita setiap ada event pasti itu jadi prestasi buat kita gitu. Kalau dari kitanya sendiri pernah di Bandung, Di Bandung. iya itu PMBC lombanya itu color guard sama brass juga. Terus kemarin juga 2019 itu ke Jogja buat HB Cup, Hamengkubuwono Cup. Itu parade. Wow, keren banget loh. Itu 40 peserta yang ikut. Kalau lomba lebih. Lebih. Bahkan biasanya itu 60 gitu. 60. Itu playernya aja. Itu hanya playernya aja, belum sama apa tadi? Official. Officialnya. Sekitar 80-an lah ya. Iya, 80. Wow, keren banget. Semua anggota ini ikut player semua dong ya? Iya. Kalau kayak gini caranya. Gitu. Gila deh. Top deh marching band. Nah, ini lagi tampil di mana nih kalau boleh tahu? Juara Harapan 1 Street. Ini di HB Cup. Ini drum battle. Di HB Cup kemarin di Jogja itu. Drum battle buat yang tadi parade. Brass ensemble. Berarti kita diharapkan untuk ikut kembali. Iya. Sangat diharapkan sepertinya ya. Oke, nih kalau dengar-dengar cerita orang lain kan ya, biasanya orang-orang tuh nggak paham terkait marching band, tapi ngatanya drum band. Oh. Nah, aku mau tanya nih, mumpung ada yang ahlinya di sini, ada ketuanya juga ya. Bedanya marching band dan drum band tuh apa sih? Oke, kalau signifikannya nih, yang jelas kelihatan itu dari alatnya. Alatnya. Kalau drum band sendiri tuh kita pakainya yang apa? Kayak pianika. Pianika itu bisa disebut drum band. Kalau marching band itu biasanya pakai alat yang besi. Jadi kayak trompet, terus melofon tadi, bariton, tuba. Itu nanti alatnya besi. Enggak besi sih, apa? Kuningan. Oh. Maaf nih ya, aku agak menyela. Trumpet dan trompet itu sebenarnya penyebutannya yang benar trompet. Trumpet. Enggak, mungkin beda sih. Trompet tuh alat kita. Kalau trompet itu mungkin bahasanya orang Indonesia gitu. Kan jadi trompet. Trompet Indonesia sekali. Sama kayak drum band itu cuma ada di Indonesia. Orang-orang Drum band hanya ada di Indonesia. orang-orang nyebutnya cuma drum corps sama marching band. Jadi drum band tuh kayak ya sebutan kita iya. Iya, karena orang Indonesia senang banget membuat plesetan. Aduh. Yang penting nggak kepleset. Oke, nih untuk Mas Haidar sendiri nih, kok bisa sih jadi ketua marching band, terus bisa punya niatan masuk ke marching band tuh, kira-kira ketertarikannya ke marching band sendiri pas awal masuk ke UKM marching band tuh apa sih? Oke. Mungkin ketertarikan karena dulu waktu Dan SMA. bilang karena Mbak Rida cantik. Oh iya. Emang dong, harus dong. Harus dong. Kalau misalkan ketertarikan karena dulu SMA itu pernah ikut di drum corps di SMA dan pernah ikut di lomba Sumpah Pemuda di Surabaya dan alhamdulillah juara 1 di situ. Nah, terus next Ahli ternyata. tahun setelahnya juara 2. Terus lulus masuk ke sini dan masih ada nih jiwa-jiwa marching bandnya masih ada gitu. Terus di sini ada marching band, kepo, coba masuk. Dan menggeluti selama 3 tahun ini dan ya kayak ini yang aku cari gitu loh. Nah, ini yang aku cari. Karena marching band di emang UIN. aku suka banget sama marching band, kayak udah tertarik, dan motivasi utama tuh aku tuh dulu kan aku asalnya Gresik. Iya. Nah, yang terkenal di sana pasti orang-orang kenal lah, orang-orang marching band. Semen. Itu marching band Semen. Itu terkenal banget gitu. Oke, berarti sebelumnya nih Mas Haidar tuh udah ikut marching band, drum
Drum corps. Drum corps agak susah saya. Mulut-mulut orang Indo sulit kalau diajak bahasa Inggris. Drum corps Nah, di SMA. Nah, itu kan pasti udah sering belajar ya alat-alatnya. Nah, kira-kira nih selama di UKM Marching Band dapat pelajaran baru nggak sih? Karena kan awalnya udah punya basic nih. Dapat apa aja lagi di Marching Band? kalau buat basic, karena dulu di SMA itu lebih ke, kalau kata anak marching band tuh kita marchicot. Jadi transfer atau materinya itu pakai marchicot, humming lah gitu. Jadi kayak aku kan di bagian battery percussion yang pukul-pukul gitu kan. Jadi dicontohin terus aku praktekin. Nah, di sini aku dapat sesuatu yang baru. Jadi baca not yang lebih utamanya. Baca not terus basic buat permainan kan banyak banget. Nah, itu aku lebih belajar mendalam itu di sini. Di marching. Kalau bisa dipersenin sesenang apa sih Mas Haidar ada di UKM Marching Band? Mungkin buat persentase 1000 ya. 1000 guys. Oke, karena mungkin senangnya nabuh-nabuh gitu ya. Saya juga bisa loh nabuh-nabuh kalau lagi kesel. Boleh lah. Boleh ikut. Join lah ke kita. Saya langsung direkrut nih guys. Selama kemarin banyak penolakan, ini saya direkrut. Oke. Terbuka. Kalau di TNI itu kan juga ada tuh ya yang main-main. Nah, bedakah atau tetap sama? Beda. Beda. Nah, karena tadi kan udah Mas Haidar yang menjawab ya. Kita gantian biar adil kembali dah. Oke. Kalau dari militer itu karena dia basicnya militer, yang kayak gagah, perkasa dan kuat. Di sini gitu ya, gagal-gagal ya. juga loh. Iya. Nah, itu dia lebih banyak komposisinya di alat pukul daripada alat tiup. Itu lebih banyak, kayak bisa 80% itu bisa alat pukul ya, 20%-nya baru alat-alat tiup. Jadi itu sih kalau perbedaan yang paling kelihatan tuh di situ. Nah, kalau militer itu kan biasanya banyak aksinya ya, kayak banyak Ngeflip gitu terus kan. itunya digini-giniin pakai macan nih. Nah, kalau marching itu lebih dia mengutamakan harmoninya. Jadi apa yang dia sampaikan. Jadi dia punya lagu, dia sampaikan. Tapi kalau di militer itu lebih kepada atraksinya. Jadi beda sih. Iya. Jadi ada ini ya, istilahnya ada bagian-bagian yang menarik ya. Kalau di marching band lebih ke harmoni, kalau yang di TNI itu lebih ke aksinya. Oke, karena di sini bisa nggak jungkir balik gitu juga? Kayaknya bisa. Kayang juga bisa. Mayang juga kalau mainnya kayang gimana tuh? Gini. Iya, enggak tahu. Coba deh. Jangan dong, nanti saya. Oke, nah biasanya tuh setiap satu jenis alat itu dipegang berapa orang sih? Satu. Enggak mungkin jenisnya. Kalau jenis kan kita misal trompet kan kita ada 6, 8. Alat ya. Nah itu dalam satu player itu 6 semua main atau hanya beberapa aja? Main semua. Main semua. Keren sih. Soalnya kita kan ada komposisi yang harus dipenuhin buat sebuah lagu. Kalau nggak balance nanti nggak harmoni lah gitu ya. Biasanya nih ya kalau tampil-tampil kayak gitu bawain sampai berapa lagu? Tergantung eventnya juga. Tergantung Permintaan. Yang biasanya aja Mungkin 1-2. minimal 1. 1 sampai 2 dan itu teman-teman harus menghafal not-notnya juga. Yap. Sebegitu banyaknya. Ya mungkin kalau buat satu lagu kita kan ada per bar. Buat not itu nanti bar. Nah, itu kisaran ya satu lagu kalau buat event-event biasa kayak parade tampil itu sampai 40 bar gitulah. Kalau 30 sampai 40. Kalau pentas bisa lebih. Kalau event yang kayak lomba dan lain bahkan per satu frase itu 40. Satu frase dan tadi kan kita ada 4 frase biasanya. A B C D E. 40 kali 4 dah. 40 kali 4. Banyak sekali ya, saya salah nafas. Ngomong-ngomong tentang penampilan teman-teman nih. Dari teman-teman marching band biasanya sering tampil di acara UIN di acara mana aja? Kalau acara UIN Dis Natalis. Yes. Pasti Agustusan.
Itu tugas sih itu kayak Tugas. bukan tampil tapi tugas karena kita mengiringi pengibaran bendera itu sama HAB, hari amal bakti. Hari Amal Bakti. Berarti HAB yang kemarin teman-teman marching band juga Iya. tampil. Dari 40 player juga. Enggak. Kalau Mungkin- ini kayak karena kan kita cuma ngiringin itu cuma diperkecil Jadi hanya komposisinya beberapa orang. sedikit gitu. Nah, biasanya nih kalau tampil-tampil kayak gitu kan pasti butuh latihan. Minimal waktu latihannya tuh berapa? Hari, minggu, bulan, tahun? Kalau dari awal dari basic banget itu saya belajar bisa niup itu hampir 3 bulan dulu saya baru bisa niup. Kalau ini 3 kan bulan baru bisa niup. Itu niup aja. Itu pun nggak bernada kayak itu cuma apa ya, tet, cuma cuma- yang penting keluar suaranya gitu. Gitu. Berarti 3 bulan itu cuman belajar niup. cuman Pure belajar bener-bener. nafas. Nah, Ya, nafas. Kita kalau aku ya Atur ya, atur nafas. apa alat beras ya alat tiup itu ada yang namanya breathing itu cuma nafas ya itu tuh itu latihan Gitu. berhari-hari cuma gitu tak Gitu tuh. karena Gimana ya kalau bahasa Jawanya gumun nggak? Sempet gumun kayak ini gue suruh latihan apa sih? Kan di sini mau latihan marching band. Kok cuma wah. Nah. Sempet ada rasa kayak gitu nggak dari kalau di kuliah enggak ya karena aku ikut masuk kan dari tahun 2018 dari SMA ke DP langsung jadi ketika masuk ya udah paham ya? udah berarti ya? Berarti memang sebelumnya Farida dan Mas Haidar ini udah pernah ikut ya? Nah kan udah pernah ikut nih. Kalau Mas Haidar sama Farida ada nggak sih yang teman-teman dari marching band tuh yang memang mereka nggak tahu terkait marching band tuh kayak gimana, terus belajar alat-alatnya kayak gimana, bener-bener dari nol gitu? Ada Banyak ya? yang besar tuh Sebagian besar. Berarti base 3 yang di sini pokoknya jangan apa ya? Jangan merasa minder ya, mungkin ya, jangan merasa minder. Kalau misalkan mau masuk UKM marching band, banyak banget teman-teman bisa belajar dari awal juga. Kalau di sini kan memang kebetulan Barida dan Mas Haidar tuh sudah belajar di SMA-nya, jadi tinggal melanjutkan aja. Mungkin nanti base 3 yang mau masuk ke UKM marching band bisa langsung tutorial nih sama ahli-ahlinya ini. Oke lah, boleh lah. Boleh. kita biasanya open recruitment itu di UKM Fire. UKM Fire Di UKM Fire. apa Ya. IBAK PBAK. Serangkaian PBAK kan nanti ada UKM Fire tuh. pasti UKM Fire nanti kita bakalan panjang lagi ya Ya. pembicaraannya. Jadi kita iklan dulu boleh? Oke. Ini Mang Udin apa Mang Diman? Emang di mana? Sok atau neng Wah minum kopi. Udah. kalau nggak bolehnya es itu nggak boleh Es gorengan itu pantangan banget. Pantangan banget. iya ini dingin ini nggak bisa takut toh Gimana nih? Bismillah. Bismillah. Gak bisa. Bisa nih. Oke nih, ini kan tadi udah nyenggol-nyenggol sedikit tentang UKM Fire ya. Di UKM Fire PBAK yang kemarin tuh dari marching band sendiri menampilkan apa sih? Tadi kita nampilin 2 lagu yang pertama itu lagu sepotong lagu. Sepotong soalnya satu lagu. Itu cuma di frase B kan? Ya, frase B dari lagu yang sebenarnya mau kita kompetisikan gitu. Jadi Sebenarnya udah di spill gitu ya, yang mau sedikit. dikompetisikan. Gitu. Nah, sama satunya itu judulnya Let It Go. Let It Go. Ya, Let It Frozen, Go. iya. Ya, betul. Dan ditambahin food. Oke, ini aku di belakang lihat videonya kok lempar-lempar bendera tuh namanya, nama pemain yang megang bendera tuh apa sih? Color guard. Color guard. Color guard. Itu sectionnya. Kalau misalkan color guard nama lainnya tuh front guard. Iya gak sih? Front guard. Jadi kalau parade itu kan CG di depan, color guard di depan. Gitu. Jadi mereka jadi front guard. Terus kalau misalkan yang pakai front lagi itu biasanya pit instrument. Front line.
Nah, biasanya nih dari marching band itu yang jadi titik fokus penglihatannya para penonton itu ada di Mayoret. Nah, selain Mayoret, sebenarnya tuh saya sering lihat kok ada yang bawa tongkat, ada yang cuman kayak Regen aja. iya. Nah, itu perbedaannya apa sih? Sedang Mayoret yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin Besti Gayeng juga berbanyak tanya terkait itu ya. Oke. Mungkin orang Indonesia tuh nyebutnya mungkin mayoret aja gitu kan. Iya. Dua-duanya mungkin ya itu mayornya Ya, yang satu mayoret gini semua. gitu kan. Tapi kalau orang-orang marching band nyebutnya tuh ada dua juga. Ada dua. Jadi yang dirijen itu namanya field commander. Field commander ya kalau misalkan dibahasakan di bahasa kita pengatur lapangan gitulah. Terus yang satunya bawa tongkat itu baru mayoret. Itu baru Mayoret. Udah jelaskan Besti Gayeng ya. Bisa dilihat nih dan sudah didengar langsung dari ketua marching band kita bahwasannya Mayoret itu yang pakai tongkat. Selain yang nggak pakai tongkat itu tadi namanya apa, Mas? Field commander. Field Commander. Oke. Nah, nanya lagi nih terkait marching band. Kalau di UIN sendiri sekarang teman-teman marching band tuh udah punya berapa alat sih? Kayaknya banyak banget. Banyak banget. Nah, Sudah lengkap kan? belum. Belum. Jauh dari lengkap. Jauh kalau dari Kak. lengkap. Kalau kita Buat bilang persentasenya mungkin kita baru 40% ya. terus sampai 50%. Tapi bisa sudah maksimal sampai Iya. juara 1. Padahal alatnya belum lengkap loh, Besti. Keren banget. Nah, nih yang sering saya alamin, saya kan biasanya kalau lagi matkul, ada teman-teman marching band yang lagi latihan, pernah kasih diomelin dosen atau teman-teman yang lagi pelajaran, kok kelenang-keleneng aja sih, ini kan lagi pelajaran, pernah nggak maksudnya di komen kayak gitu? Enggak sih. Enggak, maksudnya enggak pernah Yang sampai didatengin, enggak pernah nggak pernah apa gimana? gimana ya namanya? Enggak pernah yang satu hari ini dimarahin, ini dimarahin enggak, tapi setiap hari dimarahin. Gitu. Soalnya kita latihan kan Oke. ada jadwalnya nih. Nah, waktu jadwal latihan tuh pasti dimarahin. Pindah ke sana gitu. Orang lain Pindah ke sana dimarahin lagi. Jadi kita muter gitu. Kayak ini mau latihan di mana gitu kan. Nanti kalau hujan Hujan pantangan banget gitu. Kalau hujan berarti teman-teman marching band sangat ini banget ya. Iya. Susah buat latihan juga. Ya mungkin kalau misalkan di unit-unit lain itu kan ada auditorium. Biasanya Nanti latihan kita OTW ya. Oke. Kita OTW buat auditorium. Ya, tolong didengarkan ya. Tolong didengarkan. Jangan ditunjuk-tunjuk. Tolong didengarkan. Ya, oke. Pengen Agak gini. sopan. Tolong Oke. Kita nggak afdol kalau nggak di Besti Gayeng itu ada prakteknya. Tadi kemarin mungkin atau lain waktu yang kemarin itu sentra, terus MMA, terus ada UKM lagi yang sudah kita undang ke sini itu mempraktekkan. Nah, berhubung marching band kan bisa dipraktekin nih ya. Bisa dong. Bisa. Dari Barida atau Mas Haidan nih. Monggo Marita. Alatnya langsung ada ya. Waduh. Baru turun. Boleh kita dengerin nih Besti Gayeng. Oke. Dicek-cek dulu. Cek. Oke. Oke, kita dengerin ya. Betul, 2, 3. Ulangi. Nervous. Oke. Agak sedikit kepleset tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang tadi dimainin itu namanya trumpet. Trumpet. Buat lagunya sendiri, congratulations nama itu. Congratulations. Itu biasanya dipakainya buat wisuda. Wow, berarti di UIN Raden Mas Said pas wisuda juga teman-teman marching band ikut tampil juga? Ngiring Purna bakti purna kita bakti yang kita. Yang lulus nanti jadi makanya join ke MB. Nanti kalau misalkan wisuda kalian diiringin gitu. Oh, nanti kalau wisuda diiringin ya. Nanti saya wisuda boleh dong ikut diiringin.
Tapi sepertinya saya masih lama. Saya masih betah di UIN. Wah. Mas Haidan juga sama. Aduh, Jangan kenapa deh, kita jangan deh, jangan jangan. bahas wisuda Ya, ya, sepertinya jangan. berat. Sensitif juga sih. Iya, sensitif. Nggak tahu ya, saya masih kecil. Oh, masih kecil. Oke, tadi udah dipraktekin nih Bes 3 yang udah dijelasin juga ya marching band tuh alatnya ada apa aja. Terus ngapalin note-nya banyak banget. Playernya sampai 40 sampai 80 player loh. Berarti setiap oprek itu hampir berapa sih yang ikut daftar? Kalau di rata-rata nih, dari tahun ke tahun tuh 100 lah. Oh, lebih? Lebih, bisa lebih biasanya. Tapi yang bertahan tuh kadang lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Tapi mencukupi lah ya, Mencukupi. untuk tampil-tampil, untuk ngisi player. 100 loh. Harapannya teman-teman UKM Marching Band ke depannya, Marching Band UIN Raden Nuansa itu bisa masuk ke ranah nasional kah? Atau memang banyak tampil di sana sini dari teman-teman Marching Band sendiri? Oke. Eh, Jangan sedih dong. Aku tahu. Jadi Mas Mas Haidan Haidan kayaknya nggak akan Ah, melanjuti Mas Haidan nanti ya. Kayak mungkin dari aku harapannya ke depannya tuh mungkin karena marching band kita tuh baru berumur ya kurang lebih 10 tahun ya. Kurang 10 lebih tahun. 10 tahun Besti. Dan- Itu lama loh. Enggak, kalau di marching band tuh baru kayak anak kecil umur 10 tahun. Gitu. Kalau misalkan unit-unit lain mungkin udah berumur 30, 27. 30 tahun. Gitu. Jadi kita baru ibarat anak kecil tuh baru ya katakanlah Baru berjalan, Berjalan. ngomong, SD gitu ya. masuk SD gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi harapannya ke depan bisa ya berkembang dan dewasa lebih baik lagi. Entah itu dari internalnya, dari nanti kita kontribusi di internal kampus ataupun eksternal di nasional ataupun internasional. Keren banget ya, semoga harapannya Mas Haidan nanti bisa direalisasikan lagi sama teman-teman selanjutnya. Kalau dari Mbak Rida sendiri nih, harapannya? Harapannya apa ya? Sama aja ya Mas Haidan. Sama. Dan tahun ini doakan teman-teman marching band kita akan ikut lomba nanti bulan Oktober insya Allah. Jadi minta dukungannya. Kami tidak hanya menerima dalam bentuk doa, Oke, beli Dalam danusan bentuk- juga ya. Boleh lah. finansial kita juga menerima gitu ya. Langsung Itu ya, aja Om. sih, semoga kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal yang bikin kita semua Bisa membanggakan kampus juga kan. Nah, tujuannya itu. Wow, keren banget. Jadi nanti buat Besti Gayeng nih ya, yang lagi ngeliat teman-teman marching band lagi danusan, langsung dibeli ST-nya. Oh iya, ini teman-teman marching band lo lomba loh, harus kita dukung loh. Walaupun harga ST-nya 3.000, tapi itu mempengaruhi banget ya. Sama aja teman-teman Besti Gayeng sudah ikut berkontribusi dalam memajukan marching bandnya UIN Raden Said Surakarta. Wah, keren banget. kalau bisa kembaliannya nggak usah nggak gitu. Kembaliannya Iya kan yang lebih bisa- seneng gitu kan. Misalnya uangnya 10.000 atau 50 gitu kan. Kaliannya ambil aja gitu ya. Ambil aja Mbak gitu. Nanti kalau misalkan udah menang, kembalian saya boleh diambil kan? Aduh. Gimana dong itu? Kelas dong itu dong namanya. Oke. Tadi udah diceritain banyak ya terkait alat, prestasinya teman-teman marching band, terus ada divisi apa aja, opreknya bukanya kapan, UKM Fair juga sudah dikonsep dengan sedemikian rupa sama teman-teman marching band. Makasih banget teman-teman marching band udah mau main di podcastnya Besti Gayeng. Nanti mungkin teman-teman UKM yang lain bisa langsung menyusul ya, ikut Oke. podcast kita di Besti Gayeng, pasti seru. Seru kan? Seru lah, seru banget malah. Ya. Oke, karena kita dihambat sama waktu nih ya, next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin Besti Gayeng masih kurang paham nih terkait marching band kayak gimana, bisa langsung kontak Barida atau Mas Haidar. Nah, nanti di bawah ini ya, nanti ada akun Instagramnya marching band ya. Ada. Ada YouTube Di juga, YouTube itu juga. bisa dilihat. TikTok juga ada. TikTok juga Yaps. ada. Sekarang kayaknya TikTok udah semua UKM punya ya. Karena kita ngikutin gitu ya. Iya, kita harus update. Yaps. Oke, cukup sekian aja ya. Kita nanti kembali lagi di podcast Besti Gayeng. Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
Den Masaid Surakarta